Hentikan food estate. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Kebijakan pemerintah menetapkan Kalteng menjadi lumbung pangan dalam program food estate mendapat penolakan dari Wahana Lingkungan Hidup Kalteng, Save Our Borneo, dan juga Pantau Gambut. Ketiga lembaga ini menolak dengan tegas keberadaan food estate dan meminta program tersebut dihentikan. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Kalteng, Dimas Nopan Hartono, menguraikan, ada sejumlah alasan mengapa program pemerintah terkait dengan food estates diminta untuk dihentikan. Pertama, hasil kajian yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup Kalteng, panen yang dilakukan itu memang gagal. Sebagai gambaran, lahan warga seluas 2 hektar, namun yang memang bisa dipanen hanya 3%. Sementara sisanya rusak. Ya, pertama kita berbicara ketersediaan pangan, kondisi pangan di Indonesia masih sangat baik, memadai. Itu satu. Kedua adalah karena pembukaan lahan pangan yang ada di Kalimantan Tengah ini kembali merusak gambut, gitu, kembali merusak kondisi lingkungan yang ada. Dan yang ketiga, pangan utama mendorong hanya sebatas sawah atau padi tanpa adanya diversifikasi pangan yang secara detail. Dan yang terakhir adalah belum ada dasar hukum pada saat itu. Pada saat itu belum ada dasar hukum karena dasar hukumnya belakangan keluarnya. Pasca proyek ini berjalan baru dasar hukumnya keluar seperti Peraturan Presiden 109 tahun 2020 terkait dengan proyek strategis nasional dan Permen LHK 24 tahun 2020 terkait dengan adanya ruang untuk membuka lumbung pangan di kawasan hutan. Sementara itu, peneliti Pantau Gambut Oris Anugrah Putra mengatakan program yang dilaksanakan pemerintah ini melanggar aturan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri LHK nomor 24 tahun 2020. Terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Senada dengan Wahana Lingkungan Hidup Kalteng dan Pantau Gambut, Direktur Eksekutif Save Our Borneo Saprudin Mahendra mengatakan, sejak Agustus sampai Desember 2020, Save Our Borneo merekam dan menggali informasi terkait program food estates di lokasi yang menjadi target pemerintah. Hasilnya, pembajakan sawah tidak dilakukan oleh petani, melainkan oleh TNI. Program food estates memang gagal, namun pemerintah dengan berbagai upaya membela diri dan menyatakan program ini tidak gagal. Ya, di lokasi jujur saja, contohnya di Belantisiam, mereka selalu menyatakan bahwa selama ini, baru kali ini, pemerintah berperan untuk memajukan pangan di wilayah mereka di Belantisiam. Kenapa? Karena dari tahun 80-an ketika transmigrasi di sana, terus mengalami beberapa kali kegagalan, di SPLG mereka mengalami kegagalan, mereka berupaya sendiri yang hasilnya bisa menghasilkan dengan maksimal dengan jumlah mencapai 1 hektar 4 ton, itu murni masyarakat tanpa ada bantuan pemerintah. Itu yang mereka ungkapkan, baru kali ini ada bantuan pemerintah. Hanya saja memang peran dari masyarakat dalam hal memberikan masukan terkait dengan proyek lumbung pangan ini itu tertutup. Contoh, waktu tanam yang mereka usulkan seharusnya bukan kemarin di waktu tanam, tapi dipaksakan untuk waktu tanam, sehingga mengalami kegagalan panen di bulan Januari atau Februari yang lalu. Kedua, masyarakat menyarankan sebaiknya lahan ini dikelola dalam kurun waktu 2 kali panen saja maksimal. Tetapi ini tetap dipaksakan 3 kali panen, atau dalam setahun 3 kali melakukan terjadinya panen. Ini yang akhirnya masyarakat menyatakan bahwa loh, kenapa harus dipaksakan? Kenapa saran kami tidak masuk? Selanjutnya terkait dengan pengelolaan lahan. Beberapa kali masyarakat menyatakan bahwa lahan-lahan yang dikelola ini sesuai dengan apa menjadi pengalaman kami, jenis benihnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Tapi ini kan enggak, semua sudah ditentukan tanpa adanya masukan dari masyarakat yang lebih paham kondisi wilayah, gitu. Dan yang menjadi penting adalah kondisi yang ada ini, yang existing ini yang harus ditingkatkan, bukan membuat ekstensifikasi yang baru.
Ekstensifikasi kan melakukan perluasan dengan alasan meningkatkan produksi. Kenapa harus diperluas? Sedangkan di wilayah sana tidak semuanya cocok untuk lahan pertanian gitu, khususnya sawah. Dedi untuk Tabengan TV.